Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran akuntansi perbankan dasar, sambungan dari video yang lalu. Nah, seperti biasa, di akhir video ada 3 pertanyaan yang anak-anak ibu semua wajib jawab. Kemudian apa yang ibu jelaskan diringkas di bukunya. Tugasnya juga dikirim ke dalam WA pribadi ibu ya, untuk anak kelas 11 sekolah akuntansi. Baiklah ibu, lanjut. Nah, kemarin ada dianya jenis-jenis bank. Yang pertama jenis bank berdasarkan fungsinya, yang kedua jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, kita sekarang masuk yang ketiga, yaitu jenis bank dilihat dari segi status. Dilihat dari status, jenis bank itu dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Nah, yang dimaksud di sini suatu bank yang bisa melakukan transaksi sampai ke luar negeri. Contohnya apa itu Bu? Misalkan transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travel cekwi ke luar negeri, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank sentral. Bank sentral itu bank apa? Bank Indonesia ya. Kemudian yang kedua dia ada bank non devisa. Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga bank syariah tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Nah, yang dimaksud bank non-devisa ini bank yang ada di Indonesia yang belum bisa melakukan transaksi ke luar negeri seperti layaknya bank devisa tadi. Kalau bank devisa bisa ke luar negeri, kalau non-devisa nggak bisa. Biasanya ini dianya bank syariah, bank-bank di Indonesia yang bersifat syariah ya. Lalu Bu, kalau non-devisa itu apa kegiatan? Nah, kalau bank non-devisa hanya bisa melakukan kegiatan yang ada di dalam negeri saja. Kalau dia di luar negeri belum bisa ya. Kemudian jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya ada 2 juga. Yang pertama dia ada bank konvensional, yang kedua dia ada bank syariah. Kita bahas yang pertama, yaitu bank konvensional. Pengertian kata bank konvensional menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kebiasaan ya. Kemudian sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berdasarkan kesepakatan umum secara adat, kebiasaan, kelaziman. Nah, berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Nah, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan. Tadi katanya yang pertama, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menjadi kebiasaan arti kata konvensional. Nah, jadi dilihat dari jenis banknya tadi, dia hanya kegiatan operasionalnya berdasarkan bank konvensional itu bank yang dalam operasinya atau bank yang dalam kegiatan sehari-harinya menerapkan metode bunga karena sudah ada dari dulu, sudah menjadi kebiasaan. Contohnya apa di sini Bu? Bank Umum dan BPR. Kemudian yang kedua dianya ada bank syariah. Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal 1990-an. Nah, maksud dari bank syariah ini bedanya dengan bank konvensional. Kalau dia bank konvensional dalam kegiatan operasinya menerapkan sistem bunga, metode bunga. Kalau dia bank syariah tidak menggunakan metode bunga, tetapi dengan metode bagi hasil. Yang dimaksud di sini dengan metode bagi hasil itu gimana? Kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Contohnya dia apa? Misalkan dalam
si nasabah itu 60% dan pihak bank 40% untuk mencari keuntungannya. Itu dia tadi menurut jenis bank berdasarkan operasionalnya. Sekarang kita masuk judul kecil yang baru, yaitu jenis-jenis kantor bank. Jenis kantor bank muncul karena bank terdiri atas berbagai jenis tingkatan. Jenis tingkatan ini ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya. Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, jenis-jenis kantor bank dia dibagi menjadi 4. Yang pertama, dia ada kantor pusat. Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Nah, siapa di sini kantor pusat? Nah, kita contohkan di sini dianya sebagai mamaknya bank. Siapa mamaknya bank? Yaitu Bank Indonesia. Itu kantor pusatnya. Dianya tidak melayani masyarakat umum. Nah, di Bank Indonesia itu kita nggak bisa transfer, kita nggak bisa melakukan penyetoran tabungan, kita nggak bisa di situ menarik uang. Nah, tugasnya di situ hanya melakukan kegiatan perencanaan sampai pengawasan. Yang kedua, dia ada kantor cabang penuh. Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Nah, di sini apa dianya? Kita contohkan Bank BRI. Bank BRI itu di mana-mana ada kan? Kantor cabang penuhnya di mana, Bu? Di Medan. Kita contohkan. Nah, di Medan itu jasa atau pelayanannya yang paling lengkap. Itu dianya ya. Kemudian yang ketiga, dia ada kantor cabang pembantu. Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Nah, kalau kantor cabang pembantu ini bisa kita artikan sebagai kantor BRI yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalkan anak-anak ibu semuanya punya kartu ATM, kemudian kartu ATM tersebut patah, nggak bisa kita melakukan perbaikan di sini. Kadang bisa, kadang tidak. Jika tidak bisa, kita wajib ke rantau. Nah, kantor yang ada di rantau maksudnya ya. Kemudian yang keempat ada kantor kas. Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Anak-anak ibu semuanya pasti pernah melakukan transfer ke BRI Link. Nah, itu salah satu kantor kas dari Bank BRI, hanya melayani kegiatan teller. Teller itu kan hanya menerima uang. Nah, kalau di BRI Link itu kan dianya hanya kita bisa melakukan transfer dan penyetoran kan. Itu salah satu dia contoh dari kantor kas. Nah, video materi kita untuk pengertian bank sampai di sini. Video selanjutnya kita masuk judul besar yang baru. Untuk pertanyaannya ada 3. Coba anak-anak ibu jelaskan. Yang pertama, jelaskan perbedaan dari bank devisa dan non devisa. Yang kedua, coba jelaskan perbedaan antara jenis bank konvensional dengan jenis bank syariah. Nah, yang ketiga, coba tuliskan jenis-jenis kantor bank. Tadi ada 4 ya. Nah, anak-anak ibu jangan lupa dikirim tugas catatannya dan juga tugasnya ke WA pribadi ibu. Siapa yang sering mengirim tugas, ibu ada nilai tersendiri dari ibu ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat pagi.